A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Al-Mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi barakatihi fid dharain amin. Syari syari'a min Allah dan lisani qaul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Muhammad Ali. Halaman 163 bait kedua wa bikulli halin gitu. Itu yang dibawa bikulli halin. Bagaimanapun hadisu Ibnu Mas'udin yadullu ala ta'akhuri nafkhiruhi bil janin wa kitabatil malaki di amrihi ila ba'di arba'ati ashhurin hatta tatimmal arba'una salisatah fa amma nafakhuruh faqad ruwiya sharihan an sahabat annahu innama yanfuhu fihi aruha ba'da arba'ati ashhur. Ini masalah kemarin hadis Ibnu Mas'ud. Yang hadis Ibnu Mas'ud itu yang mana? Hadis yang ketiga ini maksudnya hadis yang kita bahas tentang hadis yang keempat ini sekarang ya. Hadis keempat tentang masalah penciptaan di dalam rahim. Ya, hadis Ibnu Mas'ud ini menunjukkan, maksudnya hadis yang mana? Hadis yang awalnya ini, hadis keempat yang kita pelajari. Hadis tentang masalah penciptaan 40 hari sampai dimasukin ruh, ya itu. Jadi hadis ini menunjukkan ta'akhurit nafkhil ruh, ya diakhirkannya pentiupan ruh fi janin, di dalam janin, wa kitabati malak, dan juga pencatatan malaikat atas urusan-urusan hidupnya ila arba'ati ashur, sampai ke 4 bulan. Ya. Setelah 4 bulan hatta tatimal arba'una salisata, sampai 40 hari yang ketiga selesai gitu sebenarnya. Fa amma, ini masih ngomongin masalah ini aja nih. Fa amma nafkhuru, adapun masalah pentiupan ruh, faqad ruwiya sharihan, ini sudah diriwayatkan sesungguhnya secara gamblang anis sahabah, dari sahabat-sahabat Nabi, anau innama yaltuhu fihi arruha ba'da arba'ati ashurin, sesungguhnya apa-apa yang ditiupkan ruh di dalamnya itu setelah 44 bulan. Ya, 4 bulan baru ditiupin ruh gitu. Kama dalla alaihi zahir hadis Ibnu Mas'ud, seperti apa-apa yang ditunjukkan oleh hadis Ibnu Mas'ud secara zahir gitu. Ya 40 hari gitu. Baru ditiupin ruh. Wa rawa Zaid ibnu Ali an abihi an Ali qala idza tamatin nutfatu arba'ata ashurin bu'isa ilaiha malakun, jikalau sudah sempurna nutfah itu 40 hari, Allah mengutus malaikat, ya diutus akan rahim itu, nutfah itu malaikat. Nutfah yang pertama ya, nutfah, alaqah, mudghah gitu. Baru dalam proses sperma selama 40 hari itu Allah sudah mengutus malaikat. Panafakha fiha ruha fi zulumat, panafakha fiha, malaikat itu meniupkan ruh di dalam kegelapan itu. Wa dzalika qauluhu ta'ala, itu seperti apa yang difirmankan Allah, summa ansa'nahu khalqan akhar, kemudian kami ciptakan dalam bentuk yang lain. Kharajahu Ibnu Abi Hatim wa huwa isnadu munqati'un, ya dikeluarkan Ibnu Hatim dan ini munqati periwayatannya. Wa kharajal lalikai bi isnadihi an Ibnu Abbas qala idza, dikatakan idza waqa'atin nutfatu fir rahim, jikalau terletak sperma di dalam rahim, maka saat arba'ata ashurin wa ashran, ya maka dia menetap selama 4 bulan
10 hari. Summa nufikha fihi ruh, lalu ditiupkan ruh. Nah ini sebenarnya jadi yang dibahas yang paling ujung ini ya yang kita pakai, yaitu 4 bulan 10 hari ya baru ditiupin ruh. Jadi itu banyak perbedaan, makanya yang dilewatin kemarin itu perbedaan pendapat tentang yang 3 bulan yang baru sperma udah jadi yang ini aja tadi itu ya 4 bulan 10 hari yang biasanya orang-orang kita udah menyampaikannya begitu, 4 bulan 10 hari. Baik, selanjutnya nih wabanal imamu Ahmad mazhabahu al-masyhuri anhu ala zahiri hadis Ibnu Mas'ud, dan membangun Imam Ahmad dengan mazhabnya ya, menentukan dengan mazhabnya dia yang masyhur anhu ala zahiri hadis, atas zahir hadisnya Ibnu Mas'ud ini, wa anal tifla yunfahu bihi ruhu ba'dal arba'ati asyhur, ya bahwa sesungguhnya menurut Imam Ahmad dari hadis itu ya seorang bocah itu ditiupkan ruhnya itu setelah 4 bulan ya. Ini ada tambahan 10 hari. Wa annahu idza saqata ba'da tamami arba'ati asyhur, ya dan sesungguhnya yang dibilang keguguran itu setelah 4 bulan baru dikatakan maksudnya udah ada bayinya ya. Sholli alaihi, maka disolatin. Kalau udah 4 bulan terus keguguran disolatin. Kalau belum 4 bulan kagak disolat. Digugurin kan ada dokter yang gugurin. Iya. Ya sebenarnya kan kemarin udah dibahas tuh masalah itu sebenarnya ada pendapat yang udah jadi bayi atau belum tuh. Tapi kemarin kan kesimpulannya kalau di bawah sebulan kali belum ya. Tapi kalau udah mudghah ya nutfah abid nutfah mudghah apa alaqah itu sebenarnya udah nggak boleh seperti itu ya, udah mendekati proses pembentukan enggak. Nah itu makanya dilarang dalam ya, pemerintah juga melarang kan yang namanya aborsi, karena sudah hampir proses pembentukan bayi. Yang kemarin kan yang dibolehkan, yang dikatakan enggak ya yang keluarin di luar karena dia nggak masuk dalam proses pembentukan. Ini kan dia masuk dalam proses pembentukan, bahkan sudah masuk dalam sperma 40 hari, habis itu jadi mudghah ya, alaqah mudghah lagi itu. Nah itu sudah, karena kan perbedaan pendapat itu tadi, ada yang mengatakan, tapi kebanyakan yang mengatakan 4 bulan 10 hari baru masuk ruh. Tetapi pembentukannya udah berbentuk. Jadi saat kita ya membunuh, ya itu membunuh jatuhnya gitu. Karena memutus proses pembentukan ya. Gitu. Kalau ini udah jadi nyawa, maksudnya udah harus disolatin karena udah masuk ruhnya ya. Sebelumnya misalnya belum masuk ruh, kan dalam proses pembentukan, terus kita menggagalkan proses pembentukan, jadi dosa ya. Itu kan kalau didiemin terus lanjut, nah kita gugur berarti kita menggagalkan proses pembentukan ya. Kecuali yang kemarin kan ini mas yang dikatakan tidak membunuh apa, yang izal adal ya, keluarin di luar karena nggak masuk dalam prosesnya ya. Kalau diputus juga ya nggak ada proses pemutusan, emang nggak ada prosesnya, orang dia salah jalan keluar kan gitu ya, nggak ke rahim. Nah kalau ke rahim ya dia akan terus dalam proses 40 hari pertama, proses 40 hari kedua. Nah itu kalau kita keluarin di situ kan berarti memutus proses pembentukan gitu. Nah ini kan, dan tapi kalau di sini ngomongin masalah ruhnya udah ditiup, nah ini ada kewajiban untuk mensolatkannya, udah dikatakan ya bernyawa gitu. Haitsu kana qad nufikha fihi ruh tsumma mata, di mana sudah sesungguhnya ditiupkan ruhnya lalu dimati. Wa hukiya dzalika aidon an Sa'id ibn Musib wa ahadu aqwali Syafi'i wa Ishaq, ya menurut pendapat juga dari perkataan Syafi'i dan Ishaq, wa naqala ghairu wahidin an Ahmad, dan
Anahu qala idza balagha arba'ata ashhurin wa asran, jika sudah sampai 4 bulan 10 hari, fa bitilkal asri yunfakhu fihi ruh, dan di 10 harinya itulah akan ditiupkan ruhnya. 4 bulan udah selesai, makanya ada kata 10 hari. Di dalam waktu 10 harinya itulah ada proses pentiupan ruh. Wa yusolli alaihi, ya kalau mati disolatin gitu. Wa qala fi riwayat Abi Haris anhu takunu nasmatu nutfatan arba'ina lailatan. Ya, dikatakan bahwa janin disebut ya 40 hari 40 malam. 40 malam disebutnya janin. Ya, nutfah udah jadi janin. Wa alaqatan arba'ina lailatan. Ya, jadi segumpal darah 40 hari juga. Wa mudghatan arba'ina lailatan, 40 malam, dan jadi daging 40 malam. Tsumma takunu izaman wa lahman, lalu menjadi setelah itu tulang dan daging. Fa idza tamma arba'ata ashur, setelah selesai 4 bulan 10 hari penciptaan itu sampai ke tulang-tulang, nufikha fihi ar-ruh, ditiupin ruh baru. Itu pendapat-pendapat ulama yang mengatakan ya ruhnya sudah ada, ditiupin. Pada umumnya berpendapat 4 bulan 10 hari ya. Wa zahiru hadal riwayati annahu la yunfakhu fihi ruhu illa ba'da tamami arba'ati ashhur wa asyara. Ini riwayat mengatakan bahwa sesungguhnya tidak akan ditiupkan ruh kecuali setelah sempurna 4 bulan 10 hari. Ya, makanya acaranya adalah 4 bulan 10 hari, 4 bulanan. Nah, 7 bulanan udah jauhan itu. Ya. Acara apa? 7 bulanin udah kemana tahu dia masuk ruhnya. Itu. Masuk ruh di umur 4 bulan 10 hari, makanya 4 bulanan, bukan 7 bulanan. Gitu. Ya. Itu nggak tahu dari mana tuh 7 bulanan. Ini lebih ke 7 bulanan gitu ya acaranya. Hah? Kebiasaan budaya aja ya. 7 bulanan maksudnya syukuran udah ada ruhnya gitu. Nah kalau udah hidup lama adanya 4 bulanan, harusnya 4 bulanan ya, 4 bulan ya, jadi iya. aja melahiran jauh jadi bisa nabung. Ini mikirin duitnya. Boleh iya juga tuh. Ya. Ya, terus apa namanya? Wa kama ruwiya an Ibnu Abbas wa riwayat lati qabla hadhi an Ahmad innama tadullu ala annahu yanfahu fi ruhi fi muddati asharati ba'da tamam arba. Ya. Sama ya. Seperti diriwayatkan dari Ibnu Abbas, riwayat-riwayat yang mana sebelumnya itu dari Ahmad juga, innama ya dulu ala menunjukkan bahwa sesungguhnya ditiupkan ruh itu di sepanjang 10 hari setelah sempurnanya. Nah itu tadi kan dikatakan 4 bulan 10 hari baru ditiupin. Ada juga tadi yang pendapat yang 4 bulan 10 harinya itulah kemungkinan. Jadi 4 bulan 10 hari. Pas yang 10 harinya itu sebenarnya kemungkinan di mana akan ditiupin. Itu wahada huwal ma'ruf anhu. Ini pendapat yang lebih dikenal. Wa kadza qala Ibnu Musib al-maksud ila al-iddah. Begitu pula menurut ilmu Musib ketika ditanya tentang iddatil wafa, iddah yang mati, itu lakinya mati, haitsu ja'alat arba'atu ashhur wa ashr. Ya, di mana ya jadilah iddahnya itu 4 bulan 10 hari. Jadi lakinya meninggal, dari lakinya meninggal itu ya iddahnya. Maksudnya kenapa iddah? Ya boleh kawin dulu karena belum ketahuan nih rahimnya kosong apa enggak. Jadi 4 bulan 10 hari kalau udah lewat berarti enggak ada bayinya, berarti baru boleh kawin. Gitu maksudnya. Kenapa ada iddah? Karena takut ada isinya dari laki yang lama. Nah kita tungguin 4 bulan 10 hari. Kalau udah 4 bulan 10 hari berarti enggak ada isinya, berarti emang enggak ada anak dari bini laki yang sebelumnya. Makanya baru itu yang namanya iddah tuh sebenarnya tujuannya jangan sampai ntar gak ketahuan tuh anaknya, ini anaknya siapa gitu, si A si B gitu.
Ya. Jangan ente nggak tahu siapa. Ya. Bapak yang mana? Karena yang masuk 2 gitu. Ya. Ya ganti-gantian maksudku. Ya, ngerokok aja atuh kan gitu. Ya, tuh. Wa maqbala asaro. Ya. Ada apa dengan qala yunfahu biharu? Ya. Apa di benakmu maksudnya apa yang terjadi dalam 10 hari terakhir? Dibilang itulah penipuan ruh gitu. Jadi 4 bulan 10 hari ternyata menurut Ibnu Musib ya pas 10 harinya itu ada peniupan ruh. Entah di hari pertama, hari kedua, hari ketiga sampai hari ke-10 itu. Ya. Apa niupnya dari hari pertama sampai 10 lama gitu, smooth gitu. Walau enggak keliru min amri rabbi kan. Gitu. Ya. Itu kalau masalah-masalah yang begitu ya masalah tadi juga yang letaknya itu cuma kan udah kan minggu kemarin kayaknya tuh masalah gugurin mayit gugurin bayi ya. Halaman 165 ini aja kita sebenarnya lebih mempertanyakan tentang masalah isi hadisnya ya, tentang takdir ya. Waqad di paling bawah tuh waqad ruwiya an jama'atin minas sahabah anal kitabata takunu fi arba'ina tsaniyah. Ini masalah penulisan pencatatan kehidupan kita nih. Ya, telah diriwayatkan sesungguhnya telah diriwayatkan dari jamaah dari sahabat-sahabat anal kitab sesungguhnya pencatatan itu terjadi di 40 hari kedua. Jadi ada pendapat ulama yang para sahabat mengatakan 40 hari kedua berarti jadi segumpal darah ya. Segumpal darah. Pertama kan nutfah 40 hari, habis itu ya alaqah 40 hari baru mudghah ya. Berarti 40 yang kedua ini udah mana? Fa kharaja al-Lalikai bi isnadihi an Abdullah ibni Amr ibni As qala idza makasatin jikalau terjadi nutfatu fi rahimi ya menetap si rahim si nutfah di rahim ya di rahim gitu. Nutfah sedang menetap di rahim perempuan arba'ina lailah 40 malam ja'aha malakun. Nah ini ada lagi nih ya, ini baru 40 hari pertama nih. Datang malaikat fakhtalajaha lalu mengambilnya. Fakhtalaja hanya apa nih ya nutfahnya ya, nutfahnya dong diambil. Emang apa ada masa perempuannya? Iya, nggak tahu diambil apanya nih ya. Iya, anak nutfah doang kan yang dari perempuan ya. Summa araja biha ila rahman tuh, lalu dibawalah itu ke Allah ya, dilaporin doang berarti tadi masukin lagi. Ini baru jadi sperma doang kita udah begitu tuh ya. Makanya mungkin yang ngegugurin itu dosa di situ udah. Ini dari proses awal tuh, dari proses baru nutfah sperma yang masuk selama sebulan aja itu. Ini ada riwayat yang mengatakan itu dia bawa ke langit, dicatat, diketemuin Allah dulu ya. Lu fayaqulu ukhluq ya ahsanal khaliqin ya. Ya berilah akhlak dengan yang akhlak yang sangat ya ukhluq ya ahsanal khaliqin ya, berilah akhlak kepadanya ini wahai yang maha akhlak gitu maksudnya Allah ya. Fayaqdiyallahu biha ma yasha, lalu Allah akhlak ini maksudnya ciptain ini orang ya Allah, kata malaikat sebaik-baik ciptaan wahai sang maha pencipta yang paling baik gitu. Kalau Allah bilang fayaqdi Allah menetapkan fiha ma yasha apa yang dia pengen. Itu repot dah kalau ada mayasa ya, terserah Allah mau bikin begini min amrihi dari urusannya. Summa tadba'u ila malak inda dzalik, lalu diserahin lagi kepada malaikat yang tadi bawa ke atas, dibawa lagi turun. Fayaqulu ya Rabbi as-saktun amtamun
Kata orang ini, kata malaikat, ya Allah ini akan digugurin apa terus? Ya, Allah bilang fayubayyinu lahu. Ya. Lalu Allah terangkan kepada malaikat itu. Begini. Nah, jadi mau gugur, mau terus itu udah kehendak Allah berarti ya. Malaikat pas bawa lagi ke poin ini mau gugur apa hidup terus? Hidup terus kata Allah. Terusin. Kalau gugur udah deh intinya mati. Summa yaqulu ya Rabbi anakisun ajal au tamul ajal. Ya. Ini ya Tuhan ini jadi kurang ajalnya atau sempurna ajalnya gitu. Ya. Maksudnya sampai 9 bulan apa enggak? Ada yang 8 bulan keluar juga tuh. Ada yang enggak panjang 3 bulan meninggal gitu. Ya, itu fayubayyin Allah menerangkannya. Begini aja gitu. Wa yaqulu ya Rabbi awahidun amta tau'amun. Ya Allah, ini bakal jadi satu apa kembar? Begitu malaikat nanya. Fayubayyin lahu. Lalu Allah menjelaskannya. Satu aja kembar merepotin gitu kan. Ya, tuh. Ya jadi kembar-kembar satu-satu itu urusan Allah. Fayaqulu, lalu malaikat bertanya lagi, ya Rabbi adzakarun am unsa? Am unsa? Ini bakal jadi laki atau perempuan? Gitu. Fayubayyin lahu. Allah menjelaskan lagi. Begini gitu. Summa yaqulu. Lalu malaikat bertanya lagi, ya Rabbi asakiyun am saidun. Nah, ini yang enggak enak nih akhirnya. Ya Allah, ini orang yang ahli celaka apa ahli bahagia? Bakal masuk surga buat ini udah dicatat ya. Repot ya. Fayubayyin lahu. Allah menjelaskan. Summa yaqulu ya Rabbi aqta lahu rizqahu. Lalu malaikat mengatakan lagi, ya Rabbi wahai Tuhanku, aqta lahu rizqahu. Putuslah rizkinya. Fayaqta'u lahu rizqahu ma'a ajalihi. Maka Allah memutus rizkinya saat ajalnya habis. Gitu. Jadi kapan ajalnya putus? Ya udah saat rizkinya putus, saat ajalnya putus. Iya kan, rizki itu apa? Sesuatu yang kita rasain, yang kita nikmatin, yang kita makan, itu baru rizki. Sebelum dimakan belum. Ini kita pegang, tahu disamber orang kan gitu. Nah udah masuk kita nikmatin terus. Nah rizki ini akan hilang saat ajal kita habis. Ya. Jadi bebarengan rizki kita hilang, ajal kita hilang, pasti rizki kita udah habis di dunia. Ya, makanya Allah memutus rezekinya bersama dengan ajalnya. Mayuh payah butuh bihima jami'an. Lalu Allah turunkan berdua barengan tuh, rezeki dengan ajal. Kalau ajalnya kecabut, berarti rezekinya kecabut. Ya. Wallazi nafsi biyadihi la yanalu minad dunya illa ma qasama lahu. Dan dengan zat yang mana diriku ada di tangannya, kata Nabi nih, tidaklah yanalu seseorang mendapatkan apa yang di dunia kecuali sesuatu yang sudah dibagikan Allah. Ya, jadi kalau mau nyari kemana juga, kalau Allah bilang rezeki itu segitu. Ya, kita mau males juga, tapi kalau Allah kasih rezeki ya segitu. Ini hukum tentang takdir ya. Ya, itulah bahasa takdir sama antara ada Allah nggak akan merubah hidup seorang sebelum dia. Nah ini repot lagi ntar. Tapi asal muasalnya bahwa kita mau bisa gimana, rezeki yang tetapin segitu ya segitu. Kita nggak usaha pun, kalau Allah tetapin ke situ ya segitu. Itu makanya Allah, Nabi ngomongnya begitu, bahwa ladzi nafsi biyadihi, dengan zat yang mana jiwaku ada di dalam genggamannya. Itu pakai sumpah Nabi. La yanalu minad dunya, tidaklah orang akan dapetin dari dunia kecuali apa yang sudah dibagikan. Gak bakal lebih, mau usaha gimana juga dibaginya ke situ segitu udah dapat. Ya, itu tentang bab takdir. Ini banyak lagi yang ya lebih ke masalah nutfah lagi yang itu lebih ke fikih sih. Dilengkapin aja sampai 168. Ya.
Waqad itu yang paling bawah, bait paling bawah. Waqad sabaqa dzikru ma ruwiya an Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu anal malak idza sa'ala an halin nutfah umira ayyadhhaba ilal kitabis sabiq wa yuqalu lahu innaka tajidu fihi qissatu hadin nutfah. Jadi dari nutfah aja dikatakan ini. Sesungguhnya waqad sabaqa telah disebutkan sebelumnya kemarin tadi. Ruwiyah diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud ya, darinya anna malaika wa sesungguhnya malaikat idza sa'ala an halin nutfah. Ya, jikalau malaikat ya bertanya daripada kondisi nutfah, ya nutfah itu sperma itu yang di dalam kandungan, umiru an yadhhaba ilal kitabil sabiq, maka diperintahkan malaikat itu untuk melihat kepada kitab yang dicatat dulu. Jadi memang sudah dicatat dulu, udah ada. Wa yuqalu lahu, lalu dikatakan kepada malaikat, innaka tajidu fihi qissata hadin nutfah, sesungguhnya di dalam catatan itu engkau bisa mengetahui kisah nutfah ini. Jadi kita udah ya masih dalam sperma aja sudah ada catatan hidup gitu. Kalau mau tahu kisahnya lihat aja begitu kata Allah. Lihat dulu catatannya dia. Waqad mana benar? Waqad takasaratin usus ya. Dan sesungguhnya telah banyak nas-nas ya, dasar-dasar bizikri kita bisa dengan cerita tentang masalah pencatatan kitab-kitab yang sebelumnya, bisa adati wasaqawah, apakah dia jadi orang yang bahagia atau orang yang menderita. Tapi sahihain di dalam kitab dua sahih an Ali ibn Abi Thalib an Nabi sallallahu alaihi wasallam anhu qala ma min nafsin manfusatin illa wa qad kataballahu makanaha minal jannati awin nar. Nah, ini hadis-hadis begini nih yang serem nih ya. Ya, ma min nafsin, tidaklah sebuah jiwa yang hidup di atas bumi ini kecuali sesungguhnya Allah telah mencatat baginya tempatnya surga atau neraka. Ya. Dadak nih kita semua. Ya, deh. Catatannya sebelah mana ya? Ada sini kali ya. Surga atau neraka ya. Tidak ada dari manusia nih jiwa-jiwa yang hidup di atas bumi ini ya, kecuali sesungguhnya sudah dicatat tempatnya surga atau neraka. Jadi karena kita hidup berarti kita udah dicatat nih. Ya, kita ada catatan surga atau neraka, cuma kita nggak tahu nih masalahnya ya. Cuma ada catatan wa illa, melainkan qad kutibat sakiyatan aw sa'idan ya. Melainkan juga dia adalah ditulis tentang ini orang bakal bahagia, sengsara atau bahagia. Udah ada catatannya. Faqala rajulun ya Rasulullah, lalu seorang laki-laki bertanya, karena Nabi ngomongnya begini, afalat namkusu ala kitabina wa nada'ul amala. Kata orang ini, tidakkah andal namkusu ala kitabina wa nada'ul amal, ya maksudnya tidakkah kita bisa mengandalkan kitab kita dan berhenti mengamalkan. Maksudnya dia bilang, ya kalau memang sudah catatan kita begitu, sebaiknya kita berhenti beramal apapun. Gitu. Kita ngandalin kitab aja, kalau memang di kitab itu kita surga ya udah diam aja. Kalau kita di neraka ya udah diam aja. Emang bakal ngapain berbuat sesuatu ya Rasul? Kalau sudah jelas catatan. Begitu maksudnya dia. Masalahnya kita nggak tahu catatannya ya. Itu. Karena sebenarnya kan dia nanya begitu. Maksudnya tapi kan Nabi juga mikir lah, iya kan dicatat. Tapi kan kalian nggak tahu catatannya. Maksudnya kalau kita udah tahu catatan kita begitu, ngapain kita harus ngajain sesuatu? Kata orang itu begitu. Pakolah. Tapi Nabi jawab apa? I'malu fakulum muyassarin lima khuliqalahu. Nih, kerjain aja, karena kan kita nggak tahu nih catatan kita surga atau neraka, walaupun sudah dicatat. Ya, walaupun catatannya nggak bakal salah. Kalau kita mau ditulisnya surga, bahagia, ya pasti sampai ke situ. Kalau catatannya neraka, terus menderita, ya udah, memang pasti. Tapi kan kita nggak tahu nih catatan kita mana. Kalau dibilang tadi kan ngapain kita berbuat sesuatu kalau udah setahuan semuanya?
Ya kan kalian belum tahu, kerjain aja. Nah ini kata Nabi, fakulu muyasarin lima khuliqalahu. Segala sesuatunya dimudahkan dengan apa-apa yang telah diciptakan baginya. Maksudnya kan tiga, kalau orang takdirnya surga, bahagia, gampang aja urusan-urusan baik, dimudahkan aja urusan-urusan itu. Kata Nabi gitu, kerjain aja. Kalau ngerasa gampang aja ngerjain hal-hal yang baik, berarti takdir ente surga kayaknya. Catatannya. Terus kerjain aja kalau emang takdir bawaannya gampang aja kerjain nggak bener, berarti takdir ente neraka. Jadi temasanya wakulu muyasarin lima khuliqalahu. Ini serem nih ya. Wakulu muyasarin lima khuliqalahu. Segala sesuatunya dimudahkan, disesuaikan dengan apa yang diciptakannya. Kalau diciptainnya di neraka, bawaannya mudah aja urusan-urusan nggak benar. Kalau emang dia bakal takdirnya masuk surga, catatannya bawaannya mudah aja hal-hal yang benar. Kita tinggal ukur diri kita. Udah kalau Nabi ngomongnya begitu, ya tinggal ukur aja diri kita ya. Kerjain bawaannya kalau urusan agama kayak berat banget. Maksiat gampang aja, ada aja jalannya. Nah ini mikir nih, aduh kayaknya neraka gue nih. Kok urusan urusan nggak benar dimudahkan? Ya itu. Karena Nabi ngomongnya malu, kerjain aja. Kita nggak tahu takdir kita dan kita bisa baca takdir kita buat malu. Kata Nabi, fakulu muyasarin lima khuliqalahu. Ya karena segala sesuatu yang takdirnya ke situ bisa dimudahin urusan ke situ. Nah kalau kita bawanya berbuat baik susah aja, berbuat jahat gampang aja, ada jalannya. Mau maksiat temennya ada aja. Ya, ada aja ngajakin, enteng aja jalannya, mudah. Mikir tuh, waduh, ini kayaknya takdir gue neraka nih. Begitu. Ini sudah dudungin lagi. Kalau buat gak benar, jalan-jalan yang gak benar, terus makanya karena Nabi pernah bilang, sesungguhnya wali-wali itu dijauhkan dari pintu-pintu dunia. Karena Allah sayang. Makanya kayaknya bawaannya usaha ini gagal, pengen sukses gagal, pengen jadi anggota DPR gagal. Ya ini sebenarnya orang-orang yang dijauhi dari hal-hal yang gak benar, ditutup. Berarti emang takdirnya orang baik. Ini bawaannya kayaknya kalau misalnya kita gampang aja pengen berzina, ada aja teman yang ngajakin, ayo, gue juga lagi pengen. Untungan tahu begitu. Ada aja teman yang ngajakin, ayo, nggak usah keluar duit, gue aja gitu. Jalan. Gampang, ada yang begitu. Saya punya teman begitu, urusan maksiat gampang aja. Urusan jima, enggak. Itu ada aja, cewek mau aja. Gampang aja. Hebat juga ya. Nah akhirnya pikir, iya ini mungkin takdirnya. Ya. Jalan untuk hal gak benar itu begitu mudah. Ya. Ini bahasa Nabi segini juga nggak enak banget dengarnya ya. Malu, fakulu muyasarin lima khuliqalahu. Kerjain aja. Segala sesuatu itu dimudahkan dengan apa-apa yang sudah diciptakan untuk dia. Maksudnya kalau dia diciptain neraka, bawaannya gampang aja berbuat gak benar. Kalau emang diciptainnya kita orang surga, bawaannya gampang aja berbuat benar. Gitu. Amma ahlu sa'adah yasaruna li amali ahli sa'adah. Tuh Nabi nurusin gitu. Adapun orang-orang yang termasuk golongan orang yang bahagia, maka payuyassaruna li amali ahli, maka dia akan dimudahkan untuk melakukan amalan orang-orang yang bahagia. Jadi maksudnya kalau emang catatannya orang baik, catatannya di ahli surga, maka kerjaan-kerjaan urusan-urusan benar gampang aja. Gitu. Wa amma ahlus saqawah, adapun orang-orang yang termasuk saqawah, yang celaka atau masuk neraka, payuyassaruna li amali ahli saqawah, maka akan dimudahin aja urusan-urusan yang orang-orang celaka, urusan-urusan amal-amalan kerjaan orang-orang neraka. Cuma qara'a. Kemudian Nabi mengatakan, fa amma man a'ta wattaqa. Surat Al-Lail. Apa maksudnya? Artinya apa? Adapun orang-orang yang memberikan harta di jalan Allah dan bertakwa, itu. Nabi ngomong begitu, apa hubungannya ya? Nah ini maksudnya orang-orang yang
Nah ya itu kan ayatnya ke situ tuh terusannya. Ya itu Nabi lagi nyeritain bahwa ini ciri orang-orang baik biasanya bawaannya kerjaannya baik aja. Terus ayat selanjutnya kan tentang bakhilah, wastagna, tuh urusan-urusannya pelit apa, bawaannya ke tempat yang nggak bener aja. Emang udah ada ayatnya sih ya? Makanya kita bermohon kepada Allah takdir kita. Jadi kalau mau tahu sih sebenarnya tinggal lihat diri kita aja ya, perjalanan hidup kita. Bawaannya gimana? Insya Allah sih kayak begini nih ahli surga. Ya, nggak mungkin lah mau ngaji. Ya lah. Ya, insya Allah surga berarti kita ya. Nah emang ya kan kita gak, orang pada malam minggu pada kemana tahu ya, duitnya pada banyak-banyak banget kita masih ngaji aja. Nah ini jalan-jalan orang-orang yang ke garis kanan berarti ya. Insya Allah sih dari apa yang kita kerjain begini, kalau Nabi bilang akan dimudahin aja urusan baik. Nah ini kan urusan baik, bawaannya kita mau aja. Kenapa? Berarti ada takdir bahwa kita memang masuk ahli bahagia. Bayangkan dari Bojong ayo datang jauh ya. Hah? Iya kan tadi Nabi bilang kan kemungkinannya gitu. Nah kan kalau ini masih lama ya. Kalau misalnya lo terus saja berbuat baik kayak gini, ikut ngaji hal-hal baik, terus akhirnya lo bilang bosan kok jadi orang baik, lo neraka gitu. Makanya istiqomah dengan kebaikan, jangan pakai nyerah jadi orang baik gitu. Ya, capek ya gitu, capek gue jarang baik terus mati ya sayang udah bertahun-tahun baik dah, pas terakhir ngomong gitu gue capek jadi orang baik tek mati. Nah kan endingnya jelek. Makanya istiqomah, apa-apaan istiqomah. Ya jangan pernah nyerah jadi orang baik gitu tuh ya. Tapi itu kan makanya udah kelihatan baik sesuai sama jalannya, kenapa ujungnya nggak baik? Berarti ada yang salah, karena memang Allah bikinnya bukan berarti orang yang ditakdirin neraka itu tahu-tahu lagi jadi orang benar, tahu-tahu neraka, enggak. Memang ditunjukkan di akhir-akhir hidupnya menjadi buruk secara zahirnya, secara amalannya, secara perbuatannya menjadi buruk gitu ya. Bukan berarti lagi soleh-solehnya tahu-tahu mati masuk neraka karena takdirnya neraka, bukan begitu ya. Maksudnya orang yang takdirnya neraka di akhir-akhirnya melakukan perbuatan buruk ya, tetap catatannya adalah perbuatan di atas buminya. Bukan berarti dia lagi soleh-solehnya terus meninggal tetapi catatannya emang neraka, enggak begitu ya. Memang dibikin hidupnya ke arah ke situ, dibikin hidupnya ke arah ke sini gitu. Jadi secara zahirnya memang terlihat di ending-ending hidupnya. Nah ini makanya Nabi bilang bukan berarti orang yang takdirnya surga dulunya nggak benar, nggak, memang bawa aja. Allah bikin kehidupannya bawaannya ke secara zahirnya, amal perbuatannya memang hal yang baik terus maunya gitu. Itu lalu fi tadi itu suratnya fa amman a'ta wa taqa, itu Bapak Lodi itu apa ya ayatnya di surat Al-Lail. Fafil hadzal hadisi anna sa'adata wa saqawata qad sabaqal kitabu bihima ya. Jadi dari hadis ini sesungguhnya masalah bahagia atau sengsara, surga atau neraka sesungguhnya sudah terlebih dahulu pencatatannya. Udah catat, kita udah ada. Jadi sebelum kita brojol dari perut emak kita aja kita udah ketahuan surga atau neraka. Udah catatan. Wa anna dzalika muqaddaru bihasabil a'mal. Dan sesungguhnya hal itu ya ditakdirkan, disesuaikan dengan amal perbuatan. Ya maksudnya memang kalau takdir A emang bawaannya ke A aja kerjaannya. Gitu. Kalau takdir B bawaannya kerjaannya ke B aja. Memang jadi ya Allah bikinnya kisahnya nggak aneh gitu. Orang lagi soleh-soleh banget jadi wali atau masuk neraka, kayaknya nggak nyambung gitu. Jadi memang kalau emang mau dimasukin ke arah neraka, bawaannya dibikin kerjaannya ahli neraka gitu. Ya gitu disesuaikan ya. Itu kan dibilang Allah maha adil gitu. Adil maksudnya apa? Ya orang nggak benar yang dimasuk neraka, masa tentu orang benar tentu masuk neraka. Makanya dibikin gimana caranya orang yang mau masuk neraka dibikin memang amalan nggak benar, jadi sesuai akhirnya ya.
itu dicondongkan, ditakdirkan kepada hal-hal yang nggak baik. Wa anna kullan muyassarin wa anna kullan muyassarin lima khuliqa lahu minal a'mali lati hiya sababul li sa'adati aw saqawa. Dan sesungguhnya di antara kedua-duanya itu tadi, baik yang bahagia ataupun sengsara, yang surga ataupun neraka, dimudahkan kulan ya, wa anna kullan muyassarin, dua-duanya dimudahkan dengan apa-apa yang diciptakan atas dia dari berupa amal-amalan yang mana ya, amal-amalan itu penyebab dia bahagia atau sengsara. Maksudnya itu ngarin atu-atu begitu tuh. Paham nggak? Nggak paham? Itu kan ngarin atu-atu begitu. Ya, katanya. Yang menjadi sebab bahagia. Ya, begini dah maksudnya. Itu kan ngartiin satu-satu tuh. Jadinya kalau orang itu dah dari tadi begitu doang kan, dimudahkan bawaannya. Kalau orang-orang yang emang ditakdirkannya orang yang bahagia, maka Allah mudahkan dari penciptaannya, dia memang diciptakan bakal masuk surga, maka Allah buat dia menjadi orang-orang yang artinya bawaannya ke situ, dan akhirnya seakan-akan kesannya dia baik inilah penyebab dia masuk surga. Lucu ya? Caranya Allah lucu ya? Seakan-akan dia jadi orang baik inilah penyebab dia masuk surga. Kadang emang dia udah masuk surga, gimana caranya ya biar pantas? Dibikin hidupnya jadi orang baik. Terus orang ditakdirkan neraka, dibikin hidupnya gaya hidup orang neraka, biar pantas. Akhirnya kesannya orang mikir apa? Karena dia jahat makanya masuk neraka. Sebenarnya enggak, karena emang ditakdirnya neraka. Akhirnya Allah bikin jalan hidupnya enggak benar. Ya. Jadi kan kita ngeliatnya sebabnya kesini dulu. Padahal Allah udah pikir, Allah pikirnya berbalik lah. Emang udah catatnya surga, Allah pikir gimana ya? Cara hidupnya aja dah kita bikin kayak orang benar biar ngepas sama takdirnya. Yang takdir neraka gimana ya caranya biar dia masuk neraka ngepas ya? Jalan hidupnya aja dah bikin gak benar. Ya kalau kita di bumi ngeliatnya apa? Oh dia gara-gara gak benar masuk neraka. Ya, oh dia gara-gara benar masuk neraka. Kelihatannya malah di bumi, padahal itu ya kebalikan. Allah ngeliatnya justru penetapannya dulu. Ya. Seperti kisah malaikat Israel yang minta sebab akibat dalam pencabutan nyawa, ya. Akhirnya Allah bikin sebabnya sakit, ya, sebabnya ketabrak atau apa, padahal memang udah waktunya mati, ya. Tetapi Allah bikin sebab akibat aja. Oh gara-gara tabrakan tuh dia meninggal, padahal enggak, emang udah waktunya. Allah bikin sebab akibat aja, sama kayak gini, ya. Padahal memang dia pasti masuk surga, emang dicatat surga. Oh dia karena soleh banget tuh. Enggak, emang Allah bikin biar dia soleh, karena catatannya surga. Ya. Makanya kita mendingan ya Allah jadikanlah aku termasuk golongan ahli surga gitu. Ya. Jadi bawaannya benar. Makanya di sini lihat benar-benar banget. Kayaknya emang surga. Ya. Butuhnya mau ngaji. Ya itu. Waqat ruwiya hadzal ma'na an Nabi, itu bait selanjutnya. Waqat ruwiya an hadzal ma'na an Nabi min wujuhin katsiratin. Ya, makna yang seperti ini nih tentang masalah takdir orang surga, takdir orang neraka, bahagia atau sengsara sesuai dengan jalan hidupnya jadi sebab akibatnya. Ini banyak sekali makna-makna hadis Nabi yang seperti ini. Wa hadis Ibnu Mas'ud fihi anna sa'adah wa saqawah bihasabi khawatimil amal. Ya. Dan di hadis Ibnu Mas'ud yang di depan tadi dinyatakan bahwa sesungguhnya orang yang bahagia atau sengsara, maksudnya surga ataupun neraka nantinya, bahagia di dunia atau akhirat, bihasabi khawatimil a'mal, diperhitungkan sesuai dengan akhir-akhir perbuatannya. Makanya tetap di dunianya, kelihatan di dunianya. Akhir-akhirnya gimana nih? Akhirnya baik, berarti dia surga. Akhir-akhir, makanya tetap amalan di dunianya dilihat. Ya kan, baik dah, nggak pernah nyerah jadi orang baik. Terakhirnya mau mati dia ngomong capek gue jadi orang baik gitu. Cabut nyawanya, gagal. Itu emang masuk neraka emang dari dulu juga gitu. Ya. Jadi itu akhir. Maka dalam hadis itu dikatakan bahwa pencatatan itu sudah ditetapkan, tapi di dunianya itu dihitung dari perbuatan terakhirnya. Di akhir-akhirnya perbuatannya diarahkan sama Allah untuk
ke hal yang sesuai dengan takdirnya. Kalau takdirnya neraka, walaupun awalnya baik, tapi akhir-akhir hayatnya Allah bikin arah perbuatannya ke arah yang pantas buat masuk neraka. Walaupun orang-orang yang nggak benar misalnya awalnya, tetapi karena takdirnya surga, di akhir hayatnya Allah bikin dia menjadi orang baik agar takdirnya sesuai dengan masuk surganya. Jadi sesuai, cakep gitu. Karena dia orang ahli surga, berarti akhirnya harus dia jadiin orang baik. Gitu. Jadi makanya yang jadi semangatnya iblis di saat kita sakaratul maut, karena dibilang ini akhir nih, ya perjuangan kita, jihad kita lawan iblis, ya setan di sakaratul maut. Ini akhir-akhir hidup kita, jangan sampai kita kalah. Ya, sampai situ aja dulu. Insyaallah maqal jihad rabbi hadatsun nabi disiril fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. ربنا كنا حمنا يا رحمن رحمنا يا رحمن رحمنا وما رحمنا وارحم والدينا وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا رب زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك الواسعة يا ارحم الراحمين صلى الله محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.